Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 1, Entrepreneurship 1 di pertemuan yang ketujuh. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi mengenai perencanaan dan operasionalisasi usaha. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Perencanaan usaha, pengertian perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan ketika akan memulai sebuah bisnis atau usaha. Dalam menjalankannya, para pelaku usaha membutuhkan komponen perencanaan yang tepat agar bisnis dapat dijalankan dengan baik. Perencanaan komponen usaha ini biasa disebut juga business plan, yaitu sebuah komponen yang menunjukkan kemampuan sebuah bisnis dalam menjual produk atau jasanya. Komponen dalam perencanaan usaha: 1. Deskripsi bisnis, 2. Melakukan riset pasar, 3. Membuat strategi marketing, 4. Rencana manajemen dan operasional, 5. Implementasi proses produksi, 6. Membuat estimasi biaya. Manfaat perencanaan usaha: 1. Dapat menjadi sebuah action plan dan roadmap bisnis. 2. Dapat mengetahui visi dan misi perusahaan. 3. Mendapatkan modal, pembiayaan, dan kontrak. Peran penting perencanaan usaha atau planning usaha, business plan. 1. Meminimalisasi resiko. 2. Memenangkan persaingan bisnis. 3. Menguasai pangsa pasar atau market. 4. Menentukan strategi pemasaran yang terarah. 5. Mendapatkan keuntungan yang besar. Operasionalisasi usaha: 1. Penentuan lokasi dan fasilitas pendukung. 2. Pengorganisasian dan pengelolaan SDM. 3. Pendekatan mutu. 4. Kepemimpinan wirausaha. 5. Perizinan dan pendirian badan usaha. Bisnis atau perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan instrumen penting yang digunakan untuk memulai sebuah kegiatan entrepreneur. Berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan bisnis penting untuk diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan meminimalisasi kemungkinan kegagalan dan menekan resiko. Karena salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan menyebabkan kegagalan entrepreneur adalah perencanaan. Kaidah perencanaan bisnis memuat berbagai syarat yang harus dimiliki oleh perencanaan bisnis dalam menjamin keberhasilan entrepreneur. Sebuah perencanaan bisnis yang baik memenuhi syarat: 1. Sebagai fungsi alat pemasaran ide dan perencanaan. Secara fundamental, sebuah perencanaan bisnis merupakan uraian yang bermuara pada harapan adanya dukungan dan sokongan dari investor dan partner potensial, yang juga menjadi sarana perencanaan kegiatan yang baik. Fungsi ini juga menuntut sebuah perencanaan menunjukkan bahwa kegiatan entrepreneur menuntut dedikasi dan cita-cita yang tidak terbatas sebagai sebuah satu paket kesatuan yang memuat narasi mengenai latar belakang tujuan entrepreneur, berbagai pernyataan finansial yang dijelaskan secara terinci, presentasi mengenai mekanisme kerja entrepreneur, berbagai material pendukung yang memungkinkan entrepreneur dapat berjalan dengan baik, serta berbagai jawaban penting mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan potensial tentang kegiatan. Sebagai sebuah media penjelasan bagi audiens,
Rencana bisnis adalah sebuah pernyataan yang ditujukan bagi penyandang dana dan para eksekutif. Membuat apa yang penting bagi audiens, apa yang mungkin menarik mereka untuk terlibat dan menyokong ide entrepreneur, serta apa porsi dari rencana yang dipersiapkan untuk audiens. Sebagai sebuah pernyataan tujuan, rencana bisnis harus menyajikan secara jelas penjelasan apa yang akan diperoleh dengan melakukan entrepreneur, tahapan apa saja yang harus dilampaui untuk mencapai tujuan, dan apa yang diperlukan untuk setiap fase. Fleksibel yang dinyatakan dengan penyesuaian setiap aspek rencana berdasarkan kegunaannya. Sederhana sehingga membuat setiap pernyataan menjadi penting. Kemampuan menginformasikan dengan menjelaskan semua detail penting. Menyusun struktur yang baik dari perencanaan, menggunakan alat analisa yang baku, menggunakan ilustrasi yang baik, dan menunjukkan tekad serta keyakinan atas pencapaian tujuan entrepreneur. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebagai penentu perencanaan bisnis. Hakikat perencanaan. Perencanaan bisnis adalah langkah perencanaan formal dalam memulai sebuah kegiatan usaha baru yang dipusatkan pada keseluruhan usaha dan menjelaskan semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan. Perencanaan bisnis juga harus mengarah pada strategi pemasaran dan arah pengembangan masa depan. Detail, sebuah perencanaan bisnis harus disampaikan secara detail dan komprehensif atau menyeluruh, menjelaskan mengapa usaha ini akan dapat menghasilkan keuntungan atau profit. For investor, catat bahwa perencanaan ini ditujukan pada investor dan pemodal sebagai kebutuhan utama memulai usaha. Market idea perencanaan merupakan bentuk lain dari memasarkan ide yang diharapkan akan dapat memberikan keuntungan atau profit. Manajemen skill, research, and strategi perencanaan bisnis yang baik memuat dengan baik keterampilan sumber daya yang dimiliki dan strategi yang disiapkan dalam mengantisipasi setiap kemungkinan kesalahan atau kegagalan dan meningkatkan peluang sukses usaha. Beberapa kunci penting dalam perencanaan bisnis. Orang harus memiliki motif dan energi yang tinggi, memiliki skill yang relevan, peluang memuat keunggulan kompetitif yang dimiliki usaha yang dapat dipertahankan. Kompetisi mengidentifikasi kelemahan pesaing, respon kompetensi yang akan terjadi, dan bagaimana menciptakan kolaborasi yang sehat dengan kompetitor. Bila mungkin konteks ekonomi, lingkungan, dan perundang-undangan haruslah kondusif. Resiko yang telah dikenali dengan mudah diatasi. Menjual perencanaan penting untuk mengenal kepada siapa rencana ini akan ditujukan karena investor memiliki tipe baik pasif maupun aktif. Sumber daya non-finansial penting bagi perencanaan memuat secara detail sumber daya non-finansial yang akan menyokong keberhasilan entrepreneur, yaitu network, tim dalam top management, dewan penasihat, advisory board, rekanan kerja, dan partner. Perencanaan bisnis yang baik memiliki beberapa komponen penting yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi alat dan pedoman pelaksanaan entrepreneur yang baik. Untuk itu, beberapa pertanyaan penting tentang wirausaha harus dapat dijawab oleh sebuah perencanaan entrepreneur. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan komponen utama yang akan membentuk struktur perencanaan entrepreneur, yaitu apa yang akan dilakukan dalam kegiatan entrepreneur, apa peluang yang ingin diraih, seberapa besar peluang yang dapat diraih, bagaimana keuntungan akan diperoleh, bagaimana situasi kompetisi yang mungkin terjadi, apa yang menjadi kunci keberhasilan entrepreneur, dan bagaimana mengantisipasi kemungkinan kegagalan. Apakah rencana dapat dilaksanakan, bagaimana penggunaan investasi dan pendayagunaan modal, kegiatan apa saja yang dilakukan dalam entrepreneur untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari semua komponen di atas, tanpa mengurangi nilai penting komponen yang lain, terdapat satu komponen penting yang menjadi tulang punggung perencanaan entrepreneur, yaitu analisis peluang. Analisis peluang merupakan sebuah model analitis rasional yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tentang peluang yang akan diraih, besaran peluang, dan konsekuensi yang dibutuhkan untuk mengejar peluang tersebut.
Kerangka dasar penyusunan rencana entrepreneur umumnya adalah sebagai berikut. Eksekutif summary, ringkasan eksekutif, memuat secara ringkas latar belakang tujuan dan rencana kerja entrepreneur. Industri analisis, analisis peluang, memuat uraian mengenai keadaan objektif yang latar belakangi industri di mana kegiatan entrepreneur tersebut akan bekerja. Dalam bagian ini disajikan berbagai data dan analisa objektif. Company description atau deskripsi entrepreneur memuat tentang deskripsi kegiatan yang akan dilakukan oleh entrepreneur. Product and service description atau deskripsi produk dan jasa memuat tentang uraian mengenai produk dan jasa yang akan dipasarkan melalui kegiatan entrepreneur. Market description atau deskripsi pasar memuat uraian mengenai keadaan permintaan dan penawaran dalam pasar produk, barang, dan jasa serta pangsa pasar yang tersedia untuk operasionalisasi entrepreneur. Marketing strategi atau strategi pemasaran memuat uraian mengenai bagaimana rencana strategis pemasaran produk, barang, dan jasa menyikapi keadaan pasarnya. Operation description atau deskripsi operasi memuat uraian organisasi berdaya untuk melaksanakan kegiatan. Stepping description atau deskripsi personalia memuat penempatan personalia dalam kegiatan yang memungkinkan usaha akan dapat berjalan dengan baik berdasarkan spesifikasi profesional dan kompetensi personalia. Financial projection atau proyeksi finansial merupakan uraian proyeksi penggunaan sumber daya keuangan untuk melaksanakan kegiatan. Capital needs atau kebutuhan dana memuat kebutuhan rencana finansial yang diramu dengan rencana penerimaan untuk menunjukkan kebutuhan dana untuk memulai usaha. Milestones atau tahapan memuat tata kelola tahapan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kita lihat di sini dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai usaha. Rencana bisnis, kita lihat what, produk apa yang akan dibuat, why, mengapa produk itu dibuat, siapa pasarnya atau pembelinya, when, kapan produk itu harus dibuat, where, di mana produk akan dibuat atau di mana bisnis akan dilakukan, how, bagaimana membuat produk tersebut. Satu, perlindungan protektif, yaitu untuk meminimalisasi resiko dengan mengurangi ketidakpastian. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.